harus tahu bahwa soal yang eh, saya sebutkan atau saya buat di presentasi untuk kelompok 4 ini itu adalah dextrose yang dikemas dalam kemasan plastik. Itu yang harus teman-teman pahami bersama, begitu ya. Tadi ada tekniknya yang pertama mensterilkan kontainernya dulu, begitu ya. Terus isinya dilakukan em, filtrasi aseptik itu yang pertama. Yang kedua ada yang mensterilkan pada suhu 120 selama 20 menit. Ada lagi 116 selama 30 menit. Ada lagi 115 selama 20 menit. Jadi ini yang benar yang mana ini? Ini yang harus diluruskan bersama teman sekalian. Jadi dari presentasi tadi itu banyak sekali metode yang digunakan. Ya, harusnya kalau misalnya ini satu kesediaan yang Anda rancang bersama, ya harusnya ada satu aja. Yang mana yang dipakai kan gitu. Nah, di situ sudah disebutkan bahwa dextrose itu stabil panas gitu ya, tapi tidak stabil panas yang terlampau tinggi sih, karena dia menghasilkan reaksi yang namanya reaksi karamelisasi atau reaksi Maillard yang menghasilkan degradan yang namanya adalah 5 hidroksi metil fulfural atau HMF. Nah, sehingga pilihan metode sterilisasi yang harus Anda kerjakan adalah yang kedua ini, teman-teman sekalian. Yang pertama, dia nggak akan mungkin, ya, dia akan jadi yang namanya HMF, walaupun Anda pakai apa namanya, pakai eh, pustaka dari HPM ya, Handbook of Pharmaceutical Manufacturing, tapi secara realitas itu tidak pernah diterapkan. Ya, jadi untuk sterilisasi di HPM itu saya nggak tahu referensinya itu based on apa, tapi yang di industri yang pernah saya ketahui begitu ya. Kalau kita sterilkan pada overkill, pasti HMF-nya akan keluar semua. Jadi yang paling memungkinkan itu adalah suhu 116-30 menit. Ya, itu yang paling memungkinkan teman-teman sekalian. Anda harus hitung ini ya, faktor F0, berapa F0-nya bila Anda mensterilkan pada suhu tersebut. Minimal F0 yang harus diketahui harus didapatkan 8 menit. Nanti coba dimasukkan dalam rumus F0 yang didapatkan saat teman-teman mensterilkan pada suhu 116 selama 30 menit. Itu yang harus Anda lakukan itu ya. Terus dextrose ini tidak dilakukan uji yang namanya MFT atau validasi proses aseptik karena dia menggunakan panas basah. Kalau Anda mau melakukan namanya MFT atau validasi proses aseptik, itu adalah produk yang disterilkan dengan menggunakan filtrasi aseptik saja, tanpa adanya sterilisasi akhir menggunakan autoclave. Ya, sehingga MFT nggak diperlukan teman-teman sekalian untuk menjamin sterilisasi, menjamin sterilitasnya. Yang saya harapkan seperti ini ya. Ntar, saya share lagi. Yang perlu teman-teman tambahkan adalah alur proses yang dibuat bagan ya kayak gini. Ya, tadi kan em, apa namanya? Tolong nanti dibuat bagan seperti ini ya, biar lebih jelas. Bagaimanakah proses pembuatannya mulai skala produksi mulai awal sampai akhir begitu ya. Nah, ini contoh deh. Contoh em, apa namanya proses yang menggunakan uh, mesin namanya mesin BFS. Jadi yang digunakan umumnya untuk proses pembuatan pengisian ya mesin pengisian untuk sediaan steril dalam kemasan plastik itu adalah mesin-mesin yang seperti ini. Namanya mesin contohnya mesin BFS atau FFS bisa. Karena tadi clue-nya di dalam soal adalah dikemas dalam kemasan ampul plastik, maka kita menggunakan mesin BFS ini. Ya, ini di capture boleh silahkan. Nah, ini adalah contoh apa namanya alur proses sekaligus background ruangan yang digunakan untuk apa namanya untuk proses produksi sediaan steril dengan kemasan plastik. Kalau menggunakan ampul, ampul gelas kaca seperti itu, prosesnya kayak gini, ya. Jadi ada washing untuk kemasan primary packagingnya, ada proses washing di kelas D, begitu ya. Kalau untuk proses mixingnya di kelas C atau kelas D, kelas C atau kelas D masih boleh, itu minimal dan diisikan dengan bagan seperti ini. Ya, saya kasih tahu contoh mesin BFS seperti apa kerjanya ya. Nah,
Shells. Em, ini adalah kelihatan deh, ya kelihatan ya video. Betul, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kelihatan. Ini adalah proses yang terjadi pada mesin pengisian BFS. Ini sini deh, bagian plastik. Jadi BFS itu kemasan akhirnya adalah plastik yang dilelehkan. Jadi mulai dari biji plastik yang dilelehkan, ini hopper biji plastik, yang akan turun ke extruder nanti, dilelehkan, heating element, through extruder. Dia akan keluar menjadi lelehan plastik yang disebut sebagai parison. Parison itu akan dilakukan proses pencetakan, disebut sebagai BFS, blowing, filling, dan sealing. Jadi proses itu. Ini semua ruangannya kelas A. BFS itu singkatannya blowing, filling, sealing. Jadi mulai dari awal di blow, plastik tadi di blow, diisikan, di fill, dan di seal. BFS singkatan dari sebuah proses yang bersambung gitu ya dalam pembuatan sediaan steril kemasan plastik. Setelah mesin BFS. Jadi nanti outputnya adalah uh, seperti tetes mata, gitu ya, ampulnya Otsuka itu kayak gitu. Dan ini variannya banyak deh. Volumenya banyak. Ada volume 500, volume 1000, volume 250, volume 100, volume 25, 10 mili, ataupun lebih kecil itu bisa. Ya, custom untuk mesinnya. Jadi mohon nanti yang kelompok 4 bisa direvisi untuk hal ini ya. Oke, saya kira itu. Kelompok 5 silakan bisa dipresentasikan. Terima kasih banyak, Bapak. Silakan. Kelompok 5 udah siap? Oh, Silakan, Dek. Sudah kelihatan. baik. Berikut hasil pengerjaan presentasi kelompok kami eh, ke- dengan studi kasus nomor 5, kami dari kelompok 4. Next. Next.
Mohon maaf Bapak, izin mengkonfirmasi kembali. Untuk kelompok 5 pertemuan kemarin sudah presentasi, Pak. Apa harus presentasi kembali gitu? Oh, enggak ya, yang belum siapa? Mau berapa tuh? Yang Mohon belum. maaf Pak, kemarin itu yang sudah itu 135 gitu Pak. Jadi yang Oh diloncat gitu. 24, iya. Ya udah, yang Harusnya belum majelis. 2 ya Terserah. Pak. Mau berapa? Oh, yang belum berapa? Silakan. Mohon izin Bapak untuk kelompok 3 ini belum maju yang minggu kemarin Bapak. Gimana? Yang kelompok 3 ini belum maju yang minggu kemarin. Iya, silakan. Kelompok tiga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, izinkan kami dari kelompok 3 membacakan hasil studi kasus dari kelompok kami dengan judul Sampling Atribut Bahan Kemasan. Next. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Next. Untuk latar belakangnya, perusahaan farmasi UMM Pharma sedang mempersiapkan peluncuran produk obat baru dan perlu memastikan bahwa bahan kemas yang digunakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Bahan kemas ini harus memulai serangkaian pemeriksaan atribut untuk memastikan kesesuaiannya. Perusahaan menggunakan metode sampling atribut untuk mengevaluasi kualitas bahan kemas tersebut. Dalam studi kasus ini, bahan kemas yang diperiksa meliputi blister pack, label, dan karton. Silakan untuk teman-teman dibacakan masing-masing bagiannya. Next. Soal yang pertama, jelaskan rencana sampling yang digunakan untuk mengevaluasi setiap item pengecekan atribut pada blister, tag label, dan karton. Next. Evaluasi setiap atribut pada bahan pengemas bertujuan untuk yang pertama memastikan setiap atribut tersebut apakah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi adanya potensi kecacatan dan mencegah produk yang tidak sesuai beredar ke pasaran. Untuk material packaging dan produk jadi metode sampling yang digunakan umumnya sesuai dengan standar seperti ISO 2859 level 2 dengan mempertimbangkan AQL. AQL merupakan ukuran yang digunakan dalam inspeksi sampel untuk menentukan apakah kualitas produk dalam suatu batch atau lot cukup baik
untuk diterima tanpa perlu memeriksa semua unit dengan cara melihat tingkat cacat maksimum yang masih dapat diterima dalam suatu lot atau batch. Metode AQL dapat meminimalkan resiko cacat tanpa memerlukan 100% dari seluruh unit dalam batch dengan hanya memeriksa sampel yang mewakili. Evaluasi pada kemasan dengan metode AQL diterapkan dalam 3 jenis produk seperti blister pack, label, dan karton. Next. Untuk penentuan tipe sampling dalam ANSI Z14 terdapat 3 macam sampling plan, yaitu single sampling plan, double sampling plan, dan multiple sampling plan. Yang pertama adalah rencana sampling ganda. Dalam rencana ini mengkombinasikan dengan rencana sampling tunggal. Dengan rencana sampling ganda terdapat 3 kesimpulan berbeda, menerima lot, menolak lot, dan sampling ulang. Jika sampling ulang, maka hasilnya digabungkan dengan sampling pertama. Nomor level diterima atau ditolak ditentukan dengan sampling kedua. Di akhir sampling kedua lot akan diputuskan diterima atau ditolak. Kemudian rencana sampling tunggal, yaitu rencana ini menerima atau menolak lot berdasarkan satu sampel saja. Kemudian yang ketiga adalah rencana sampling multiple, hampir sama dengan rencana sampling ganda, di mana terdapat banyak kriteria sampling untuk menentukan lot diterima atau ditolak. Walaupun rumit, awalnya dapat dengan ukuran sampel yang kecil untuk menerima lot. Akan tetapi, bila lot ditolak, maka rencana sampling multiple akan sangat rumit. Next. Three classification of defect in AQL. Yang pertama itu critical. Critical defect sama sekali tidak dapat diterima, dapat menimbulkan risiko keselamatan atau menyebabkan kegagalan produk dan diizinkan 0%. Yang kedua yaitu major. Major defect mempengaruhi kinerja atau tampilan produk. Major defect biasanya diizinkan 2,5%. Yang ketiga yaitu minor. Minor defect tidak mempengaruhi fungsionalitas dan seringkali tidak diperhatikan. Minor defect dapat diizinkan 4%. Next. Untuk blister pack, evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa kemasan memenuhi standar kualitas yang ditentukan, baik dari segi keamanan, fungsi maupun estetika, terutama pada titik-titik kritis, seperti segel, nomor batch, blister yang cacat, dan material blister. Segel yang tidak rapat atau rusak akan menyebabkan produk terpapar udara atau kelembapan yang merusak produk. Nilai AQL yang umum digunakan yaitu 1,5% sampai 4%. Jika jumlah cacat berada di bawah batas AQL yang ditetapkan, maka batch dapat diterima. Tetapi jika melebihi, dilakukan inspeksi yang lebih menyeluruh pada seluruh batch. Kemudian label, kualitas label produk tidak hanya untuk estetika, tetapi juga dari segi informasi penting yang dicetak, seperti tanggal kadaluarsa, nomor batch, dan instruksi penggunaan. Label harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan termasuk ukuran, warna, dan desain. Cetak label harus jelas, tidak kabur, berbahan kuat, dan tidak mudah rusak. Metode AQL yang diterapkan pada label biasanya menggunakan level AQL 1 hingga 2,5%, tergantung pada tingkat kritisnya cacat yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya di sini ada karton. Karton digunakan untuk pengemasan luar produk di mana dapat melindungi produk selama penyimpanan dan distribusi. Kerusakan karton dapat merusak fisik pada produk yang dikemas, terutama jika karton tidak cukup kuat atau memiliki segel yang buruk. Metode AQL digunakan dalam pengujian karton melalui uji kekuatan beban, drop test, ukuran, serta kualitas cetakan pada karton. AQL 2.5 adalah level yang umum diterapkan pada karton karena cacat minor seperti sedikit penyimpangan
pada ukuran atau cetakan dapat ditoleransi dibandingkan dengan cacat mayor seperti kelemahan struktural. Drop test dilakukan untuk memastikan karton dapat menahan beban dan guncangan selama transportasi. Jika karton tidak lolos pengujian kekuatan, seluruh batch bisa ditolak untuk mencegah kerusakan pada produk. Untuk soal nomor 2, tentukan ukuran sampel berdasarkan rencana sampling standar, misalnya ANSI atau ASIC Z14, dan nilai EQL yang sesuai untuk setiap atribut. Pembahasan soal nomor 2. Standar ANSI atau ASCII adalah standar komersial pengganti yang dikembangkan oleh American National Standard Institute dan American Social for Quality. Berikut produk umum menggunakan ANSI. 1. Tentukan angka IQL. 2. Tentukan level inspeksi. 3. Tentukan lot size. 4. Cari kode sampel size pada tabel 1 standar ANSI. 5. Tentukan jenis sampel plan, single, double, atau multiple. 6. Tentukan accept number atau reject number dan reject number beserta angka EQL dan sampel size pada tabel master standar ANSI. 7. Terapkan switching rules. Next. Berikut merupakan tabel ANSI. Pada kotak pertama yaitu lot or batch size merupakan total jumlah item dalam lot atau batch. Setelah melihat berapa jumlah lot atau batch yang datang, setelah itu menentukan tingkat inspeksi. Untuk menentukannya umumnya yang digunakan yaitu general inspection levels untuk inspeksi rutin, sedangkan special inspection level digunakan apabila diperlukan penyesuaian dalam jumlah sampel keterbatasan tertentu. Setelah didapatkan kode, lanjut ke tabel kedua. Next. Bisa di next. Pada tabel yang kedua, pada sampel size code letter merupakan kode yang didapatkan pada tabel pertama tadi. Lalu ditentukan sampel size-nya berapa dan AQL yang digunakan berapa persen untuk menentukan kriteria accept dan reject-nya berapa. Pada tanda panah ke bawah itu artinya ukuran sampel dikurangi ke ukuran sampel terdekat yang lebih kecil. Sedangkan tanda panah ke atas artinya ukuran sampel ditingkatkan ke ukuran sampel terdekat yang lebih besar.
Untuk soal yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda mengevaluasi hasil inspeksi sampel untuk setiap item pengecekan atribut. Evaluasi hasil inspeksi sampel dilakukan pengecekan atribut biasanya dilakukan dengan membandingkan hasil inspeksi terhadap spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Untuk langkah-langkah umum dalam mengevaluasi hasil inspeksi atribut adalah dengan menentukan standar penerimaan untuk setiap atribut, melakukan pengambilan sampel berdasarkan rencana sampling, melakukan inspeksi terhadap setiap item sampel, mengklasifikasikan hasil inspeksi sebagai lulus atau gagal. Untuk menghitung jumlah itemnya yang gagal dan persentase cacat dalam sampel, memutuskan apakah batch diterima atau ditolak, misal AQL, berdasarkan standar penerimaan, dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Hasil evaluasi ini dicatat dalam laporan yang mencakup informasi penting terkait hasil inspeksi. Berikan kriteria untuk penerimaan atau penolakan bahan kemas berdasarkan nilai AQL yang diberikan. Next. yang dapat diterima sebagai rata-rata efektif atau LTP adalah batasan maksimal yang diberikan konsumen terhadap proporsi produk cacat dalam lot. Biasanya LTP berasal dari kesepakatan antara produsen dan konsumen. Kemudian untuk menentukan standar AQL, level yang sesuai dapat dilihat dari aspek klasifikasi kesalahan atau cacat. Yang pertama ada cacat minor, kesalahan kecil yang tidak mempengaruhi fungsi atau penampilan produk secara signifikan sehingga tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi produk dengan rentang 2,5% hingga 4,0%. Kemudian ada cacat mayor, di sini kesalahan yang dapat mempengaruhi fungsi, kinerja atau penampilan produk secara jelas dengan rentang 1,5% hingga 2,5%. Kemudian ada cacat kritis, kesalahan yang sangat serius atau membahayakan sehingga dapat mengakibatkan produk tidak dapat digunakan dengan rentang 0%. Next. Untuk kriteria penerimaan atau penolakan, yaitu yang pertama jika jumlah cacat lebih kurang dari batas penerimaan atau acceptance number lot diterima. Ini berarti jumlah cacat dalam sampel tidak melebihi batas yang ditentukan oleh rencana sampling. Jika jumlah cacat lebih besar dari batas penolakan atau rejection number, lot ditolak. Ini berarti jumlah cacat dalam sampel melampaui toleransi AQL yang ditetapkan. Soal nomor 5, tentukan apakah pengiriman bahan kemas tersebut harus diterima atau ditolak berdasarkan hasil inspeksi dan nilai AQL. Yang pertama yakni satu blister pack, yaitu barang yang diterima atau kedatangan blister pack itu sebanyak 25 pack sehingga didapatkan pada general inspection level yaitu pada huruf M. Next. Selanjutnya kita lihat pada tabel 2A sehingga sampling yaitu pada huruf M didapatkan sampel yang digunakan yaitu 315. Kemudian besar sampel pada AQL pada integritas segel yang digunakan yaitu 1,5%. Sehingga nilai acceptance number-nya yang didapatkan yaitu 10 dari reject number-nya yaitu 11. Kemudian kualitas cetaknya nilai AQL yang digunakan yaitu 2,5% dengan mendapatkan nilai acceptance number-nya yaitu 14 dan rejection number-nya yaitu 15. Sedangkan untuk ukuran dan dimensi itu AQL yang digunakan 1,0% sehingga yang didapatkan acceptance number-nya 7 dan rejection number-nya yaitu 8. Next. Sedangkan pada integritas segel tadi terdapat 4 cacat,
sehingga dia diterima. Kemudian untuk kualitas cetaknya tadi terdapat 3 cacat, sehingga dia diterima karena reject number-nya 15 dan accept number-nya yaitu 11. Kemudian untuk AQL atau ukuran dan dimensinya itu diterima karena terdapat 2 cacat, sedangkan yang rejectnya yang tadi itu 8, reject number-nya. Gitu. Next. Yang kedua, label. Diketahui jumlah kedatangan label 250.000 pieces. Hasil samplingnya 3 cacat pada kelekatan, 1 cacat pada keterbacaan, 3 cacat pada konsistensi warna. Kedatangan label 250.000 pieces dan masuk ke dalam inspeksi general 2, maka dilihat secara tabel termasuk ke dalam kode P. Untuk besar sampel 800, kelekatan dengan AQL 1%, nilai yang diterima yaitu 14, nilai yang ditolak 15. Untuk keterbacaan, nilai yang diterima 14 dan yang ditolak 15. Untuk konsistensi warna, AQL 1,5%, yang diterima 21 dan yang ditolak 22. Untuk kelekatan, menunjukkan terdapat 3 cacat pada parameter ini, namun nilai ini masih belum melewati nilai reject number yaitu 15, maka secara kelekatan label ini diterima. Untuk keterbacaan, terdapat 1 cacat, namun belum melewati nilai reject number, maka secara keterbacaan label ini diterima. Untuk konsistensi warna, terdapat 3 cacat, namun belum melewati nilai reject number, maka secara konsistensi warna label ini diterima. Next. 3. Karton. Diketahui jumlah kedatangan label 2000 pack, hasil sampling 2 cacat pada integritas struktur, 4 cacat pada kualitas cetak, 1 cacat pada ukuran dan dimensi. Kedatangan karton 2000 pack dan masuk dalam inspeksi G2, maka dilihat secara tabel termasuk ke dalam kode K. Next. Besar sampel 125 sampel, integritas struktur AQL 1,5% dengan acceptance number 5 dengan rejection number 6, kualitas cetak 1,5% dengan acceptance number 5 dengan rejection number 6, ukuran dan dimensi 1% dengan acceptance number 3 dengan rejection number 4. Next. Hasil sampling pada integritas struktur, hasil sampling menunjukkan terdapat 2 cacat pada parameter ini, namun nilai ini masih belum melewati nilai reject number, maka secara integritas struktur karton ini diterima. Kualitas cetak, hasil sampling menunjukkan terdapat 4 cacat pada parameter ini, namun nilai ini masih belum melewati nilai rejected number, maka secara kualitas cetak karton ini diterima. Ukuran dan dimensi, hasil sampling menunjukkan terdapat 1 cacat pada parameter ini, namun nilai ini masih belum melewati nilai rejected number, maka secara ukuran dan dimensi karton ini diterima. Kesimpulan, karton diterima karena memenuhi semua persyaratan dari parameter integritas struktur, kualitas cetak, ukuran, dan dimensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada saran dan masukan? Dipersilahkan. Oke, terima kasih di Nasir ya. Saya kira untuk kelompok ini sudah baik ya untuk referensi yang digunakan, dan ini kan sudah saya pernah singgung ya pada kuliah kita yang pertama begitu. Sudah oke ya. Tidak ada pemenahan ya untuk kelompok ini. Selanjutnya yang terakhir, kelompok terakhir yang belum presentasi silahkan dipresentasikan.
Nih, kelompok yang belum presentasi terakhir. Apa sudah semua ya? Belum kan? Tinggal satu kan? Halo, gimana ini? Ada ya? Kelompok terakhir. Ada Pak, sebentar ya Pak. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan terkait studi kasus industri distribusi tentang perancangan ruang produksi steril untuk UMM Farma. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, terkait menentukan tata letak ruangan dan alur kerja. Silakan untuk yang bertugas. Baik, untuk tata letak ruang produksi, yang pertama untuk penempatan peralatannya, misalnya pengisian laminar dan laminar flow hood. Untuk penjelasannya, seperti mesin pendip atau pengisi dan penyegel. Untuk produksi aseptik dilengkapi dengan air shower yang efektivitasnya sama dengan kelas A, dipasang dalam lingkungan minimal kelas C. Untuk pembuatan produk dengan sterilisasi akhir dipasang dalam lingkungan minimal kelas D. Kemudian untuk sistem udara laminarnya seharusnya mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Bahan berjalan tidak boleh menembus sekat yang membatasi area kelas A atau kelas B. Next. Dan gambar ini merupakan diagram atau contoh tata letak untuk UMM Farma yang menerapkan konsep pemisahan area bersih dan area kotor untuk meminimalkan kontaminasi silang. Dan berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alur barang yang kita beri tanda panah hijau dan alur personil yang kita beri tanda panah merah. Jadi di sini alur barang dan alur personel itu tidak bersinggungan sehingga dapat mengurangi resiko kontaminasi silang antara barang dan personel. Kemudian untuk zonanya terdapat zona biru, yaitu area terkontrol, biasanya mencakup untuk tempat pengolahan dan pengecekan bahan. Kemudian merah untuk area-area bersih, seperti tempat pemrosesan steril yang membutuhkan kebersihan tinggi. Kemudian terdapat area hijau di sini yang merupakan area pengemasan sekunder. Jadi bisa kita lihat bersama untuk alur barangnya dimulai dari penerimaan barang, kemudian memasuki gudang bahan baku, dan untuk area di personelnya bisa dimulai dari ruang ganti atau di kantor. Kemudian untuk pengendalian kontaminasinya di sini kita menerap area produksi dan peralatan diberikan dan harus disanitasi secara berkala.
Kemudian desain ruang disertai dengan airlock yang bisa kita lihat di pintu-pintu kecil di sebelum ruangan, yaitu ruang perantara antara dua area dengan tingkat kebersihan berbeda dengan ruangan yang akan dituju. Fungsinya adalah untuk mencegah kontaminasi silang dengan mengontrol aliran udara, tekanan, dan perpindahan personil atau barang. Ada dua jenis airlock, yang personel airlock atau PAL yang berada di daerah panah-panah merah untuk personilnya, dan juga material airlock yang berada di daerah dengan panah hijau. Cara kerja airlock biasanya memiliki dua pintu yang tidak dapat dibuka secara bersamaan atau interlock system. Kemudian tekanan udaranya dikontrol agar aliran udara selalu bergerak dari area bersih ke area kurang bersih menggunakan untuk mengurangi resiko kontaminasi. Kemudian terdapat filtrasi udara menggunakan HEPA filter untuk menyaring partikel yang sebelum masuk ke area steril. Di dalam gambar ini, konsep airlock diterapkan di area transisi antara zona bersih dan zona lainnya untuk memastikan alur personil dan barang tetap sesuai dengan standar kebersihan. Selanjutnya, untuk denah yang terdapat tekanan udaranya akan dibahas pada gambar kedua dan ketiga. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk tata letak ruang produksi steril dengan proses aseptis. Tujuan utama desain ini adalah untuk meminimalkan kontaminasi silang, mengoptimalkan aliran material dan personil, serta menjaga kebersihan dan sterilitas produk. Pada area A, yaitu ada komponen prep atau komponen preparation yang berguna untuk persiapan bahan dan komponen sebelum masuk ke ruang proses produksi. Dan di situ juga terdapat oven sterilisasi dan depirogenasi dan juga autoclave yang digunakan untuk mensterilkan alat dan bahan sebelum digunakan dalam produksi aseptis. Selanjutnya, pada area produksi B atau steril staging B, yaitu tempat untuk penyimpanan sementara bahan steril sebelum masuk ke ruang formulasi. Pada area produksi inti ini juga terdapat ruang formulasi produk. Ada dua, yaitu ada tanpa filtrasi untuk produk yang tidak memerlukan penyaringan ketat, dan juga produk dengan filtrasi, yaitu untuk produk steril dengan kontrol partikulat yang lebih ketat. Selanjutnya pada area produksi inti juga terdapat filling area B atau A. Proses ini pada ruangan ini berguna untuk proses pengisian produk ke dalam wadah steril. Selanjutnya ada area pendukung produksi, yaitu ruang pengemasan sekunder. Ini yang F ini, di situ adalah tempat produk dikemas setelah proses filling. Selanjutnya ada ruang staging bahan baku, yaitu tempat untuk penyimpanan bahan sebelum digunakan dalam produksi. Dan selanjutnya ada finish product staging, yaitu penyimpanan produk jadi sebelum dikirim. Kemudian ada area personil dan pengendalian kontaminasi, yaitu ada material airlock, yang berguna untuk kontrol perpindahan bahan dari area non-steril ke area steril. Selanjutnya ada personal airlock, area transisi bagi pekerja sebelum masuk ke ruang produk steril. Selanjutnya ada ruang ganti atau di ruang D, dan juga ruang cuci alat untuk menjaga kebersihan pekerja dan peralatan sebelum masuk ke proses produksi. Selanjutnya ada personil area di ruang D atau E yang digunakan untuk ruang istirahat dan administrasi bagi pekerja. Prinsip pengendalian kontaminasi yaitu sistem tekanan udara diferensial. Ruangan memiliki tekanan udara beda untuk memastikan aliran udara dari area bersih ke area kurang bersih sehingga mencegah kontaminasi. Untuk airlock dan interlock system, pintu airlock tidak dapat dibuka bersamaan sehingga mencegah masuknya partikel dari luar. Dan selanjutnya ada HEPA filtration dan LAF, menjaga udara tetap steril di area produksi. Efisiensi dan keamanan
Tata letak ini membantu memastikan proses aseptis berjalan optimal dengan aliran kerja yang terstruktur dan risiko kontaminasi yang minimal. Kemudian desain ini mengikuti standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan ISO 14644 Clean Room Standard. Yang selanjutnya ada tata letak ruang produksi steril dengan proses sterilisasi akhir. Tujuan tata letak ini adalah untuk memastikan produksi steril yang memenuhi standar kualitas dan keamanan, terutama untuk mencegah kontaminasi silang antara personel dengan barang. Tata letak ini mengacu pada dokumen rujukan WHO dan ISPE yang merupakan standar global dalam industri farmasi terkait dengan GMP. Yang pertama itu adalah ada di persiapan komponen, yaitu tempat penyimpanan bahan sebelum masuk ke proses sterilisasi. Yang selanjutnya dilakukan oven sterilisasi dan deperiodinasi dan juga dengan autoclave. Area untuk proses sterilisasi bahan dan peralatan. Kemudian untuk material airlock, zona transisi bertekanan untuk menjaga sterilitas saat bahan masuk ke ruang produksi. Ruang formulasi atau formulation room, tempat pencampuran bahan aktif dalam kondisi steril. Kemudian ada filling machine, mesin pengisian produk steril dalam kemasan akhir. Selanjutnya ada sterile staging, penyimpanan sementara setelah pengisian sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Yang terakhir ada finished product staging, area penyimpanan produk jadi sebelum keluar dari ruang produksi. Di sini juga ada ruang ganti atau cooling room dan personil airlock untuk memastikan personel yang masuk dalam keadaan steril. Selanjutnya untuk kontrol tekanan aliran udara, pada gambar ini menunjukkan ada perbedaan tekanan udara seperti yang pada personil airlock ini ada 20 PA dan pada material ini ada 10 PA. Contohnya pada filling machine ini ada tekanan udaranya 60 PA, memiliki tekanan lebih tinggi untuk mencegah kontaminasi masuk. Kemudian pada ruang finish produk ini ada tekanannya lebih rendah, yaitu 10 PA, karena tidak lagi memerlukan sterilisasi tinggi. Untuk keamanan dan kepatuhan regulasi, tata letak ini dirancang untuk mencegah kontaminasi silang dan memastikan produk tetap steril. Kemudian dapat memastikan adanya zona transisi, airlock, dan jalur aliran yang sesuai dengan standar regulasi farmasi. Dan untuk kesimpulannya, tata letak ini mengikuti prinsip-prinsip GMP, memastikan bahwa setiap tahapan dari persiapan hingga penyimpanan produk akhir dilakukan dalam kondisi steril, dan juga dapat menjaga kualitas produk dan keselamatan pasien dalam industri farmasi. Selanjutnya ada aliran udara dan pengendalian lingkungan. Next. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning untuk memastikan aliran udara yang baik dan menjaga kondisi lingkungan di ruang produksi steril. Ada penyaringan udara atau high efficiency particulate air atau HEPA filter yang berfungsi untuk menjaga kualitas udara. HEPA filter yang baik memiliki persyaratan harus mampu menahan setidaknya 99,97 partikulat dengan diameter lebih dari 0,3 meter. Kemudian untuk menghindari penyebaran partikel dan mikroba secara berlebihan, kegiatan dalam area bersih, terutama saat berlangsung proses aseptis, gerakan personil dibatasi dan terkendali, kemudian hati-hati dan sistematis. Suhu dan kelembapan lingkungan tidak boleh tinggi
yang dapat mengganggu kenyamanan personil akibat pakaian yang dikenakan. Terdapat dalam CPOB 2018. Untuk pola aliran udara pada ISO kelas 5 atau lebih bersih menggunakan pola aliran unidirectional flow pada gambar 1, di mana unidirectional flow ini udara bergerak dalam satu arah yang terkontrol, biasanya dari atas ke bawah atau sebaliknya, untuk menjaga pola aliran tetap sejajar sehingga mengurangi turbulensi udara dalam ruangan clean room karena menggunakan kecepatan udara, laju pertukaran udara, dan filter udara yang lebih tinggi efisiensinya dibandingkan dengan non-unidirectional flow. Kelas 6 atau di bawahnya menggunakan non-directional flow pada gambar kedua, di mana non-unidirectional flow ini udara bergerak secara acak dan tidak terarah. Dan mixed air flow yaitu pola aliran kombinasi unidirectional flow and non-unidirectional flow seperti pada gambar ketiga. Adalah pemilihan material dan surface area. Pemilihan surface area harus memperhatikan permukaan halus, bebas celah, tertutup rapat, terbuka, sudah dibersihkan di semua sisi, tahan bahan kimia dan kedap air. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan dinding. Yang pertama ada dilapisi cat epoksi 2 lapis untuk membentuk lapisan monolitik agar kedap air. Lapis akhir berupa vinyl lembaran dibergas reinforced plastik FRP dengan sambungan tertutup atau papan dinding gypsum. Bagian lantai dengan dinding dan dinding dengan langit-langit dibuat melengkung memudahkan pembersihan dan mengurangi tumpukan debu. Menggunakan bahan tahan panas, anti jamur, dan tahan bahan kimia, menggunakan warna yang mencegah kelelahan mata, tapi mudah menunjukkan kotoran atau kontaminasi, menggunakan cat bebas timbal atau dilapisi agar mudah dibersihkan. Permukaan dinding halus, kedap air, bebas dari retakan dan celah, tidak mengelupas agar mudah dibersihkan. Lalu gunakan pelindung pintu dan dinding untuk mencegah kerusakan karena gesekan peralatan pengangkut dan pemindah barang. Direkomendasikan karet atau kayu untuk menahan benturan dari troli. Lalu tidak direkomendasikan menggunakan pintu. Gunakan pintu air dengan penutup otomatis atau pintu laminasi inti padat dengan panel pelindung pintu dan rangka pintu baja dan karet untuk menghindari terkelupas dan pecah. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lantai. Pelapis lantai berbahan anti-slip, kedap air, mudah dibersihkan, tahan terhadap gesekan, dan tahan lama. Dapat digunakan lantai vinil atau serupa. Harus seragam tanpa celah, tersegel, dapat diperiksa, tepi, dan mudah dibersihkan. Tidak terbuat dari bahan dengan lapisan permukaan yang porositasnya tinggi atau menyimpan debu. Penutup lantai harus berwarna cerah dan tidak menyilaukan mata. Pertemuan antara lantai dengan dinding harus melengkung untuk mencegah penumpukan debu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan langit-langit. Permukaan lensa eksterior lampu langit-langit harus halus, terpasang rata, dan tertutup rapat. Hindari pencahayaan alami cahaya matahari. Tidak digunakan false ceiling untuk mencegah kontaminasi dari ruang hampa. Langit-langit harus terbuat dari jenis yang tidak mengelupas, seperti lembaran CRCA dilapisi aluminium atau PV untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menghilangkan kebocoran udara. Sistem langit-langit dapat dipilih salah satu dari 3 jenis: ubin gantung khusus, aluminium dengan ubin tipe ruang bersih, gasket, dan klip penahan. Kisi-kisi berlapis FRP dengan ubsum, gantung dengan lapisan Klasifikasi ruang bersih.
Berikut adalah tabel klasifikasi ruang bersih menurut ISO 14644 bagian 1 tahun 2015 dan persyaratannya. Untuk ISO 14644 bagian 1 adalah standar internasional yang mengatur klasifikasi ruang bersih berdasarkan konsentrasi partikel udara. Klasifikasi ini dinyatakan dalam angka, misalnya ISO 5, ISO 7, atau ISO 8. Untuk ISO 5 atau kelas 100, batas partikel sangat ketat dan cocok untuk area yang memerlukan sterilitas tinggi seperti zona pengisian produk. Untuk ISO 7 atau kelas 10.000 dan ISO 8 kelas 100.000 untuk area persiapan dan pengolahan komponen. ISO 14644 bagian 4 mempertimbangkan kebersihan permukaan dan partikel mikroba atau viable particle selain partikel udara. Selanjutnya untuk industri budaya kebersihan udara, kualitas udara sangat dipengaruhi oleh kualitas yang digunakan di semua juga partikel dalam ruangan. Kebersihan permukaan kemudian sesuai dengan produksi ruangan. Yang harus di sini penggunaan bahan baku. Selanjutnya untuk desain ruangan budaya dengan hal ini melakukan pemilihan material bangunan waktu sekitar pemilihan jadi bagus. Silakan dilanjut. Kemudian protokol yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat klasifikasi. Yang pertama ada monitoring plan yang dimana adanya pengamatan terhadap proses yang dilakukan sesuai dengan metode tertentu, yang dimana dapat memberikan bukti kinerja clean room yang jelas. Di monitoring plan ini ada pemantauan sekuensial, terus pemantauan continuous dan pemantauan periodik. Selain monitoring plan juga dilakukan validasi, yaitu validasi awal dan periodik untuk memastikan sistem HVAC, filter, dan prosedur pembersihan sesuai dengan standar. Kemudian ada going and hygiene dan dokumentasi serta penilaian resiko. Yang selanjutnya ada prosedur personalia dan pakaian. Next. Ruang produksi steril ini dirancang untuk meminimalkan risiko kontaminasi, terutama dalam konteks pemasangan dan pelepasan pakaian pelindung, dengan memperhatikan detail-detail berikut dalam perancangan dan operasional ruang produksi steril, risiko kontaminasi dan dapat diminimalkan dan sterilitas produk dapat dipertahankan. Berikut adalah contoh desain gowning room atau ruang ganti pakaian. Next. Berikut adalah penjelasan mengenai furniture yang harus ada di gowning room. Yang pertama ada locker yang aman untuk pakaian dalam dan barang pribadi, pembersih sepatu dengan sikat berputar untuk menghilangkan kontaminan kotor. Yang ketiga ada alas sepatu berperekat yang bisa dilepas. Selanjutnya pancuran udara dengan pancaran udara HEPA filter untuk menghilangkan kontaminan yang lepas. Selanjutnya ada tempat cuci tangan dan pengeringan tangan bebas genggam dengan udara yang disaring HEPA filter.
dispenser untuk pelapis sarung tangan dan sarung tangan bawah, tempat mencuci dan mengeringkan sarung tangan, dispenser penutup kepala, dispenser masker wajah, tempat sampah yang harus dipasang, dimanapun kemasan dibuang, fasilitas penyimpanan garmen, tergantung pada jenis garmen, rak pakaian terbuka, lemari pakaian tertutup, rak penyimpanan pakaian untuk pakaian sekali pakai yang dikemas. Selanjutnya ada tempat sampah, dispenser penghapus yang digunakan untuk membersihkan bangku sebelum mengenakan sepatu bot, dispenser penutup sepatu bot, tempat sampah, bangku gaun untuk mengenakan sepatu bot, cermin kamar bersih, kacamata pengaman, dan dispenser sarung tangan. Pancuran udara mungkin diperlukan di pintu masuk ruang steril, tempat pakaian untuk pakaian yang dapat digunakan kembali untuk dicuci, tempat sampah untuk pakaian sekali pakai. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada airlock atau ruang penyangga udara yang berfungsi untuk memberikan hambatan yang efektif terhadap kontaminasi udara. Airlock ini ada 3 tipe. Yang pertama kaskade, tekanan lebih besar pada salah satu sisi ruang penyangga udara dan tekanan lebih rendah di sisi yang lain. Selanjutnya ada tipe sink, tekanan lebih rendah di dalam ruang penyangga udara dan tekanan lebih tinggi di sekitarnya. Selanjutnya ada tipe bubble, tekanan lebih tinggi di dalam ruang penyangga udara dan tekanan lebih rendah di sekitarnya. Next. Untuk tata cara mengenakan APD, yang pertama petugas kesehatan masuk ke ruang ganti, kemudian untuk cek APD, memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak, kemudian lakukan kebersihan tangan dengan sabun dengan menggunakan 6 langkah, kenakan sepatu pelindung atau boots, jika petugas menggunakan sepatu yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu, kemudian pakai gaun bersih, pakai apron bila perlu sesuai resiko paparan cairan tubuh, kemudian pasang masker, pasang pelindung mata atau goggles, dan pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Next. Untuk tata cara melepaskan APD, petugas berkesehatan berdiri di area kotor, lepaskan sarung tangan, buka pelindung kepala, bila memakai apron, lepas apron dan buang ke tempat infeksius, buka gaun, kemudian lepaskan sepatu boots atau pelindung sepatu, lepaskan masker, bersihkan tangan dengan menggunakan 6 langkah. Next. Memastikan kepatuhan terhadap protokol pakaian untuk menjaga sterilitas dengan cara program hygiene yang rinci seharusnya disiapkan dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan di pabrik. Semua personel seharusnya menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat proses perekrutan. Seharusnya diambil tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang berpenyakit menular. Setiap orang memasuki area pembuatan seharusnya mengenakan pakaian pelindung sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Secara umum harus dilarang melakukan kegiatan yang tidak higienis di dalam area pembuatan atau di area lain yang dapat mengaruhi mutu produk. Kontak langsung antara tangan operator dengan produk yang terbuka, dan juga dengan peralatan yang kontak dengan produk harus dihindari. Kemudian personel diinstruksikan agar menggunakan sarana cuci tangan. Next. Yang keenam yaitu validasi dan pemantauan. Next. Prosedur validasi kondisi ruangan dan peralatan. Sebelum memulai kegiatan validasi, proses pada kondisi ruangan dan peralatan, kualifikasi yang tepat terhadap peralatan dan sistem penunjang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu ada kualifikasi desain, yang kedua ada kualifikasi instalasi, dan yang ketiga ada kualifikasi operasional, dan yang keempat ada kualifikasi kinerja. Next. Next. Validasi proses merupakan bukti terdokumentasi yang menunjukkan bahwa proses yang dioperasikan dalam parameter dapat terlaksana secara efektif untuk memproduksi produk. Ada validasi prospektif, yaitu pendekatan yang diutamakan, tetapi ada pengecualian jika pendekatan lain dapat digunakan. Dan yang kedua ada validasi konkuren, dapat diterapkan jika data dari replikasi produksi yang sudah dibuat tidak tersedia, baik karena jumlah batch BAO yang diproduksi terbatas, batch BAO yang jarang diproduksi, atau batch BAO yang diproduksi dengan proses tervalidasi yang telah dimodifikasi. Next. Kemudian untuk jenis sistem pemantauan dalam mendeteksi perubahan lingkungan, harus mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh bahan yang dipakai pada proses produksi. Sistem pemantauan partikel udara dapat terdiri dari beberapa alat penghitung partikel yang independen.
Sistem yang dipilih seharusnya disesuaikan dengan ukuran partikel. Next. Kemudian untuk frekuensi pengujian dan persyaratan dokumentasi dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan. Lalu persyaratan dokumentasi yang pertama dibuat protokol validasi tertulis, yang kedua protokol validasi merinci langkah proses kritis dan kriteria keberterimaan serta tipe validasi, yang ketiga menyiapkan laporan validasi, dan terakhir tiap variasi terhadap protokol validasi seharusnya didokumentasikan dengan justifikasi yang tepat. Next. Baik, untuk selanjutnya mengenai kepatuhan terhadap peraturan NES. Berikut mengenai persyaratan peraturan utama dari lembaga seperti FDA, EMA, dan ICH. Jadi untuk FDA, Bagian Food and Drug Administration mengacu pada FDA sekitar 4211 berfokus pada mesin yang steril dengan pencegahan kontaminasi saluran lingkungan serta sterilisasi hingga dapat dipastikan produk akhir aman digunakan. Selanjutnya mengenai atau gerakan edisi berlandaskan Bralek volume 4 Aneks 1 desain ruangan steril harus menerapkan konsep zonasi ruang bersih beras atau dan sistem multiproses terintegrasi. Lalu selanjutnya ICH International Council for Harmonization Indonesia memaparkan desain ruang produksi steril dalam ICH steril praktis untuk bahan aktif. Baik, untuk selanjutnya integrasi pedoman peraturan dalam desain dan prosedur operasional. Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan produk harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai untuk memudahkan proses operasi yang benar dan mudah perawatannya. Lalu untuk tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya ketidakjelasan, kontaminasi silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pemeriksaan sanitasi dan perawatan yang efektif untuk tidak terjadinya kontaminasi silang menyebabkan debu. Selanjutnya, fasilitas farmasi diawasi secara ketat oleh Administrasi Makanan dan Obat-obatan (AS) atau FDA yang mengharuskan perusahaan manufaktur untuk mematuhi Good Manufacturing Practice. Next. Selanjutnya, persiapan untuk inspeksi dan audit peraturan. Program inspeksi diri dilakukan untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Inspeksi diri seharusnya dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten dan objektif. Semua hasil inspeksi dicatat dan manajemen perusahaan harus melakukan evaluasi baik pada laporan inspeksi maupun tindakan perbaikan. Pick up keluar. Pick up. Oh, dari Kemudian 8, perencanaan kontingensi dan manajemen risiko. Next. Dalam rencana darurat untuk mengatasi potensi masalah ini ada
beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada desain dan konstruksi, yang dimana permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal tidak boleh menimbulkan reaksi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian. Kemudian peralatan tidak boleh merusak produk dan peralatan manufaktur didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Kemudian peralatan juga dipilih dan digunakan agar tidak menjadi sumber kontaminan. Yang kedua, terkait pemasangan dan penempatan, peralatan harus dipasang sedemikian rupa untuk mencegah risiko kesalahan atau kontaminasi. Kemudian peralatan satu sama lain seharusnya ditempatkan pada jarak yang cukup untuk menghindarkan kesesakan serta kekeliruan dan kecampur baruan produk. Dan peralatan yang rusak jika memungkinkan seharusnya dikeluarkan dari area produksi dan pengawasan mutu. Yang ketiga, terkait pembersihan dan sanitasi peralatan. Setelah digunakan, peralatan seharusnya dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian untuk metode pembersihan dengan cara vakum atau cara basah lebih dianjurkan. Dan disinfektan dan deterjen seharusnya dipantau terhadap kontaminasi mikroba. Next. Penilaian risiko dan strategi manajemennya terdiri dari identifikasi bahaya, analisis, serta evaluasi risiko terkait dengan paparan bahaya. Kemudian, penilaian risiko dimulai dengan jelas, penetapan masalah atau risiko. Ketika risiko yang dimaksud telah ditetapkan dengan baik, informasi yang diperlukan untuk menjelaskan risiko lebih mudah teridentifikasi. Dan hasil proses manajemen risiko dikaji untuk memperhitungkan pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat memberi dampak pada keputusan awal produksi. Next. Prosedur dan protokol tanggap darurat. Yang pertama, segera menghentikan operasi pada area yang terdampak dan mengisolasi area tersebut. Yang kedua, menentukan sifat kontaminasi pada area yang terdampak, apakah bersifat mikrobiologis, partikel, atau kimia, dan luas area yang terdampak. Dan yang ketiga, menerapkan prosedur dekontaminasi yang sesuai dan memastikan agar area tersebut tidak digunakan hingga dapat dipastikan kondisi area telah steril. Next. Dampak potensi masalah terhadap produksi dan kualitas produk, yang dimana pelanggaran kontaminasi yang tidak segera diatasi dapat memicu penurunan kualitas produk. Dan jika produk yang telah terdistribusi terkontaminasi, maka terjadi penarikan produk yang berdampak negatif pada reputasi perusahaan serta meningkatkan biaya produksi. Selain itu juga, pelanggaran signifikan akan dilakukan inspeksi atau audit tambahan oleh FDA atau BPOM. Next. Kemudian yang ke-9 yaitu keberlanjutan dan efisiensi. Next. HVAC dan sistem pencahayaan hemat energi. Sistem HVAC. Yang pertama itu untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan pembuatan produk. Yang kedua, memastikan produk obat yang bermutu secara konsisten memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi personil. Yang ketiga, memberikan perlindungan pada lingkungan agar terhindar dari bahaya melalui pengaturan sistem pembuangan udara yang efektif dan aman. Yang keempat itu mencegah terjadinya kontaminasi silang dan mengatur kondisi higienis di lingkungan kerja. Kemudian sistem pencahayaan hemat energi, penggunaan lampu hemat energi seperti LED dan penggunaan sistem otomatis untuk mematikan peralatan yang tidak dipakai. Kemudian lampu LED memiliki konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lampu pijar atau lampu fluoresen. Kemudian lampu LED tidak hanya membantu menghemat energi, tetapi juga memiliki umur pakai yang lebih lama. Next. Kemudian pengelolaan limbah dan daur ulang. Yang pertama, meminimalisir sumber limbah. Implementasi continuous improvement dengan pendekatan Lean Six Sigma membantu meminimalkan keuntungan dan dengan mengurangi limbah selama proses produksi serta mengeliminasi berbagai jenis pemborosan seperti proses yang tidak sesuai, pemrosesan yang tidak perlu, produksi berlebih, dan pengerjaan ulang. Kemudian mengurangi limbah kemasan dengan menggunakan kemasan yang sustainable, menggunakan bahan yang dapat didaur ulang untuk menghemat sumber daya dan memaksimalkan masa pakai produk,
serta mengurangi ukuran atau lapisan kemasan produk tanpa mempengaruhi kualitas ataupun keselamatan produk. Next. Selanjutnya konservasi air. Yang pertama ada sistem pembersihan hemat air. Penggunaan pembersihan metode fogging dapat mengurangi penggunaan air secara signifikan dan tetap memiliki efisiensi pembersihan yang tinggi. Selanjutnya, sistem pengelolaan air, yaitu memanfaatkan sistem pengelolaan air seperti reverse osmosis atau filtrasi. Untuk digunakan kembali untuk proses sterilisasi dapat meminimalkan pembuangan air dan secara drastis menurunkan penggunaan air secara keseluruhan. Next. Itu sumber daya alam bisa menggunakan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin untuk memenuhi sebagai kebutuhan energi. Kita mempertimbangkan metode transportasi alternatif seperti mobil listrik atau hybrid untuk mengurangi jejak karbon. Kemudian sumber daya manusia dapat memberikan karyawan pelatihan tentang keberlanjutan atau sustainability untuk meningkatkan kesadaran tentang cara menghemat dan meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan terkait energi dan air. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pengerjaan studi kasus kali ini. Oke, ya terima kasih ya untuk kelompok 2 ya. Di presentasinya sudah baik ya. Saya mungkin akan tambahkan sedikit ya. Jadi yang tadi Anda semua presentasikan. Oh ya. Iya, ya. Jadi konsep bangunan ini yang harus teman-teman pahami semuanya ya. Jadi kapan kita menggunakan desain, misalkan aseptik seperti ini ya, Anda harus hubungkan desain yang Anda tampilkan dengan regulasi yang berlaku. Contoh misalkan, ruang formulasi dia kelasnya C, ya untuk aseptik filtrasi, atau pada saat preparasi larutan dia di kelas C, minimal. Kalau untuk steril akhir, formulasinya ruang kelas D, ya. Berhubungan dengan hubungannya dengan HVAC, Anda harus juga pahami bahwa sistem airlock yang ada di dalam ruangan ini, ya karena dia mungkin sediaannya steril dan sediaannya adalah um, cairan non beta lactam, non sensitivitas terhadap manusia begitu, maka tipe airlocknya kalau Anda lihat di sini adalah tipe airlock cascade, ya. Mulai 40 yang paling besar di ruang formulasi begitu. Apalagi ruang filling ya itu lebih besar lagi 60 Pascal. Untuk steril staging 50 Pascal, airlock 20 Pascal begitu ya. Sorry, yang di sini. Airlocknya 40 Pascal. Jadi semakin lama semakin kecil. 60, 50, 40. Kalau ada aliran pressure itu dari sini yang paling kita lindungi menuju ke steril staging dan juga ruang ganti. Ini namanya adalah cascade. Nah, nanti ya pendekatan ini akan berubah bila produk yang Anda produksi dalam sebuah ruang produksi itu beda lagi. Contohnya adalah ini deh. eh, saya cek dulu ya. Contohnya adalah coba tak lihat dulu. Ada nggak ya? Sebentar. Bentar. Ya, saya tak carikan dulu. Filenya di mana nih?
Jadi kalau misalkan non steril nanti akan kelihatan tuh. Non steril tuh desain airlocknya bisa berbeda. Nah ini. Kalau non steril seperti ini deh. Jadi tipe airlock maupun koridor bisa berbeda-beda. Ini contoh tipe koridor yang tipenya adalah yang disebut sebagai positive koridor atau clean koridor. Kalau Anda lihat di sini adalah proses tabletasi, ya, enkapsulasi, granulasi misalkan, yang dimana dia sifatnya dusty, menghasilkan debu. Nah, itu akan ada aliran udara dari koridor ke dalam ruangan produksi. Jadi yang kita buat di mana ruangan produksi ini itu tidak bisa keluar koridor positif. Dengan tipe airlock di sini masih airlocknya tipenya adalah tipe cascade ya. Jadi ya dari tinggi ke rendah. Nanti beda lagi kalau misalkan kita menggunakan tipe yang lain, contohnya adalah ini ya. Kalau untuk beta laktam ataupun hormon-hormon kelamin dan sebagainya, kita bisa menggunakan dua airlock ini, tipe bubble ataupun tipe sink. Nah, kalau untuk beta laktam, saya lihat teman-teman sekalian, bahwa ruang produksi itu walaupun dia lain, ya. Kenapa? Karena juga kita menganut prinsip-prinsip sebagai self-contained, environment kita agar tidak ada senyawa-senyawa yang keluar dari karena di sini kan dia ruang produksi itu ruang yang untuk proses, tidak boleh senyawa-senyawa beta laktam, sitotoksik itu keluar ke dalam ruangan yang lain, apalagi ke lingkungan begitu ya. Beda ya. Jadi kalau yang untuk steril umum itu ruang produksi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tapi kalau untuk kasus khusus, beta laktam, hormon, nah itu berbeda lagi tipe model koridor maupun tipe airlocknya.